wabarakatuh. Selamat siang Bu Irma. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Ibu. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu Irma? Alhamdulillah Ibu sehat. Anak-anak didik gimana Bu Irma? Alhamdulillah Bu sehat. Namun ya ini Bu, saya merasa lagi ada pikiran gitu Bu. Ya kan kemarin saya udah ngechat ya Bu ke Ibu Iya, mau iya. minta waktunya. Karena ini Bu, saya lagi ada pikiran. Iya, iya. Saya ada mau mau bicara kalau ada waktu, kalau bisa mau ngobrol gitu sama Ibu. Ya, ada Bu. Buat Bu Irma pasti ada waktu. Nah, kira-kira nih Bu, apa Makasih nih yang Bu. akan Ibu bicarakan? Sampai-sampai saya juga, kok Bu Irma eh, ngechat sih, ada apa nih gitu. Jadi penasaran juga nih saya. Kira-kira seperti apa nih permasalahannya? Mungkin gini Bu, permasalahannya yang saya hadapi ini barusan kan hari ini tadi gitu. Itu kan pelajarannya matematika ya Bu. Nah, dari minggu-minggu ke belakangnya juga saya sudah merasa ada permasalahan nih anak-anak. Jadi di tahun pelajaran ini kelas 6 kemarin dan kelas 6 sekarang itu terasa berbeda gitu Bu. Jadi kelas 6 sekarang itu kelihatannya anak-anak itu dalam pembelajaran matematika kurang bersemangat gitu Bu, tidak termotivasi dan menganggap kalau mereka itu menganggap bahwa matematika itu sulit Bu katanya. Oh, begitu Bu. Jadi Ibu punya permasalahan anak-anak kelas sekarang merasa kurang termotivasi gitu ya, kurang semangat, kurang senang dengan matematika. Kak, itu ya Bu ya. Iya Bu, Nah, iya Bu. kira-kira nih apa yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kali ini? Saya sebelumnya terima kasih ya Bu atas Sama-sama. waktunya. Nah sebelumnya saya di sini di akhir pembicaraan kita, obrolan kita, saya ingin mendapatkan solusi ya Bu untuk anak-anak anak-anak dan juga solusi mungkin solusi masalah saya juga gitu Bu. Itu kan termasuk masalah saya juga. Iya, iya. Saya ingin mendapatkan pencerahan gitu Bu atau solusi tentang bagaimana supaya anak-anak kelas 6 sekarang itu motivasinya tinggi, punya semangat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran matematika dan jangan sampai menganggap gitu Bu kalau matematika itu sulit. Dan saya juga mau solusi gitu. Solusi kira-kira apa nih hal-hal apa saja yang harus saya lakukan supaya anak-anak itu punya motivasi yang tinggi. Baik Ibu, tadi Ibu katanya ingin punya solusi gitu ya. Mudah-mudahan bisa ya Bu Iya ya. Bu. Nah, tadi saya juga mendengar kata Ibu bahwa anak-anak didik Ibu menganggap bahwa matematika itu sulit sehingga kurang termotivasi gitu ya. Nah, Iya Bu. eh, Iya. menurut anggapan Ibu gitu ya, menurut Ibu anak-anak itu terlihat sulit atau Ibu mengetahui bahwa anak-anak itu menganggap bahwa matematika itu sulit, itu dari mana gitu Ibu? Bisa menilainya dari mana itu? Seperti apa? Saya melihat dari berbagai faktor ya Bu, yang paling utama gitu, yang paling utama saya lihat itu anak-anak dari motivasinya Bu. Jadi nilai motivasinya kelihatannya kurang sekali dengan cara anak-anak itu mulai dari dilihat dari raut wajahnya gitu. Kan beda ya Bu, raut wajah Iya, anak iya. yang bersemangat dan raut wajah anak yang tidak bersemangat. Nah, Kurang sumringah gitu ya Bu selain ya? dari raut wajah yang tidak bersemangat,
Saya juga ketika saya menjelaskan mereka saya tanya mengerti. Nah, anak-anak jawabnya iya, mengerti. Ketika saya memberikan soal latihan, ternyata nilai-nilainya itu Bu di bawah KKM gitu Bu. Jadi nilai-nilainya rendah gitu Bu. Jadi selain itu kebanyakan anak-anak itu apa ya Bu, kurang aktif, kurang partisipasinya gitu Bu dalam pembelajaran matematika. Iya. Itu yang Miris saya sekali lihat gitu ya Bu dari ya. anak. Mungkin Iya, situasinya hampir sama di mana-mana seperti itu ya Bu ya. Nah, ya tapi Bu. nah kalau Ibu nilai nih dalam skala 1 sampai 10 dan satunya mungkin anak itu tidak termotivasi atau kurang senang dengan matematika dan 10-nya anak itu menyukai matematika atau bersemangat dalam pelajaran matematika. Nah, kira-kira nih posisi murid Ibu itu ada di mana nih? Kira-kira bagaimana Bu? Kalau melihat dari posisi yang tadi skalanya satu itu tidak semangat ya Bu atau tidak termotivasi, mungkin ada beberapa faktor juga, ada beberapa penilaian juga, ada beberapa skala juga. Tapi untuk posisi skala yang kurang termotivasinya, kurang semangatnya dalam pembelajaran matematika itu saya melihatnya kira-kira di sekitar 5 atau 6 gitu Bu. Karena saya melihat dari ya dari tadi melihat raut wajah mereka yang tidak nyaman, terus raut wajah mereka yang tidak ada ekspresi gimana gitu Bu, serta partisipasinya Bu gitu kurang kurang aktif gitu. Jadi Iya, iya. untuk posisinya di angka 5 dan 6, 5 atau 6 lah untuk yang tidak punya motivasi. Selain itu juga nilai-nilainya yang di bawah KKM gitu Bu. Iya, iya, iya. Nah, nah Jadi setelah dari siswa 28 yang mencapai KKM itu hanya 8 orang gitu Bu. iya, iya. Ya, Ibu setelah berdiskusi nih nanti ya, setelah selesai berdiskusi, setelah mendapatkan solusi. Nah, kira-kira Ibu ingin bisa meningkatkan ke level berapa nih skalanya? Mungkin dari yang kelihatan dari sekarang dari melihat dari motivasinya yang kurang ya Bu, saya ingin meningkatkan ke level 8 gitu atau 9 karena tadi target dengan nilai 8 atau 8 itu menanamkan dulu motivasinya dulu supaya bersemangatnya dulu. Jadi target utamanya saya itu memberikan semangat gitu Bu, memberikan motivasi dulu ke anak tersebut. Karena apabila sudah ada semangat, sudah ada termotivasi, dengan sendirinya anak-anak tersebut akan menyukai pembelajaran matematika dan merubah mindset-nya gitu ya Bu, yang tadinya beranggapan sulit mungkin akan berubah menjadi oh ternyata matematika itu bukan pelajaran yang sulit gitu. Iya, setuju sekali Bu. Itu mungkin kita mengubah dulu ya. Bagus sekali Ibu. Iya. Saya setuju seperti itu. Nah, kira-kira nih untuk menuju level tadi 9 atau 8 itu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Eh, yang akan saya lakukan mungkin pendekatan ya Bu, pendekatan secara personal dengan mengenali gaya belajar mereka disesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka serta minat siswa juga. Selain itu saya juga tadi kan supaya termotivasinya semangat gitu Bu. Iya. Saya akan menyesuaikan atau melihat
emosi dari mereka gitu, memberikan dukungan di dalam emosi atau kesadaran mereka, bahwa memberikan dukungan bahwa pembelajaran matematika itu mudah, dan mengesankan bahwa kesalahan itu adalah bagian dari normal dari pembelajaran, sehingga mereka akan bisa lebih bertanya, aktif bertanya, berpartisipasi dalam pembelajaran. Iya. Nah, berarti tadi Ibu akan melakukan pendekatan personal gitu ya dengan siswa gitu ya. Bagus sekali Ibu. Nah, Ya, Bu. mungkin ada hal lain yang bisa Ibu lakukan untuk memotivasi murid dan biar pembelajaran matematika itu lebih menyenangkan gitu? Kira-kira seperti apa, Bu? Mungkin yang akan saya lakukan tentunya caranya sangat banyak ya Bu, karena tentunya banyak cara kreatif dan variatif dalam bentuk metode pengajaran yang dapat dilakukan penyajiannya. Mungkin dari materi itu mungkin saya akan menggunakan video video pendek ataupun dengan menyelipkan permainan di dalam matematika. Permainan kan biasanya ya Bu, permainan saya itu menyelipkan permainan itu tidak tidak sesuaikan dengan materi apa yang sekarang disampaikan. Nah, mungkin permainan kalau sekarang penyajian permainannya akan disesuaikan dengan apa materi yang sedang disampaikan. Begitu juga dengan video-videonya, saya akan videonya akan lebih mencari video yang lebih pendek, tapi mengesankan dan menantang, karena kalau video yang lama mungkin anak-anak akan terasa jenuh juga gitu ya Bu. Iya, iya. Nah, selain itu saya juga akan menggunakan kolaborasi gitu Bu, kolaborasi antar siswa dengan cara anak itu apa itu namanya berdiskusi secara kelompok. Wow, luar biasa sekali idenya, Bu. Sampai saya tercengang gitu, kagum dengan ide-ide yang Ibu sebutkan. Nah, bagus sekali, Terima Bu. kasih Bu. Saya setuju, saya mendukung. Mudah-mudahan bisa diterapkan di pembelajaran Ibu. Nah, kita nih, bagaimana Ibu merencanakan untuk mencapai tujuan tersebut nih? Seperti apa, Bu? Pertama-tama saya berencana untuk membuat modul ajar dulu ya Bu, membuat modul ajar, merancang modul ajar itu mulai dari mempersiapkan metode, strategi, ataupun cara. Selain itu akan melihat atau mencari referensi dari YouTube ataupun media sosial lainnya, mencari video-video yang yang termasuk ke dalam materi tersebut, yang bisa disesuaikan dengan materi tersebut. Terus selain itu, selain dari mencari media atau dari YouTube ataupun dari media sosial, materi tersebut juga saya akan sesuaikan juga dengan sosial emosional mereka dan gaya belajar mereka gitu Bu, supaya anak-anak itu lebih menyenangkan dan lebih terasa berkesan gitu dalam pembelajaran. Wah, mantap. Langkah yang bagus, Ibu. Nah, kira-kira nih bagaimana dengan jangka waktunya, Bu? Kira-kira seperti apa nih jangka waktunya? Jangka waktunya saya, karena murid tadi mempunyai ritme belajar yang bervariatif ya Bu, berbeda-beda. Untuk yang kurang tadi, nah yang kurang banget gitu motivasinya, saya memerlukan waktu mungkin beberapa sampai ke bulan depan lah ya Bu, untuk ke bulan depan. Tapi untuk beberapa bulan ke depan, tapi untuk anak-anak yang sekarang nilainya
di batas KKM gitu. Di batas KKM mungkin saya menargetkannya itu jangka waktunya untuk minggu-minggu, 2 minggu, ya minggu-minggu inilah bisa mencapai target yang saya harapkan. Tapi mungkin untuk yang lebih globalnya ya gitu Bu, saya akan memantau targetnya itu beberapa bulan ke depan untuk dari yang tadi dari anak yang belum termotivasi dan anak yang motivasinya masih dalam keadaan sedang gitu. Iya, mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu. Mudah-mudahan harapan Ibu Amin. nanti anak-anak betul-betul bisa semuanya mencapai KKM gitu ya. Nah, kira-kira nih, Amin, amin Bu. bagaimana Bu Irma akan mengukur keberhasilan rencana ini? Bagaimana? Saya akan mengukur rencana keberhasilan yang pertama-tama tadi kan saya akan memotivasinya dulu ya Bu. Nah, Iya, iya. untuk mengukur dari motivasinya, saya akan akan mengukur dari anak-anak itu berpartisipasinya aktif, mulai dari saya suruh ke depan. Biasanya kan kalau sekarang kalau saya suruh anak-anak itu mengerjakan ke depan, yang mengerjakan ke depan itu hanya yang tadi Bu, yang ada di level Iya. menurut saya itu di level tinggi gitu. Nah, saya untuk mengukur ini, saya akan meminta anak-anak yang levelnya tadi yang saya targetkan untuk lebih mau ke depan. Jadi targetnya adalah mengukurnya dari anak-anak yang tadinya tidak aktif menjadi aktif ke depan untuk mengerjakan. Iya, Seperti iya. itu Bu. Selain dari keaktifannya juga, saya akan mengukur dari nilai ulangan harian ya Bu. Iya. Saya akan misalkan yang kemarin nilainya itu 60 hari itu, pelajaran hari itu. Nah, sekarang dilihat lagi saya ingin menargetkan yang tadinya nilainya 60 untuk hari ini pelajaran harus lebih dari 60 minimal ya 65 atau 70 gitu Bu. Untuk satu kali pertemuan. Iya, iya. Nah, Ibu tadi akan mengukur berarti dilihat dari keaktifannya ya dan dengan Iya Bu. nilainya apakah sudah baik atau seperti apa itu untuk Hmm. mengukur keberhasilannya. Iya Bu. Nah, di dalam suatu rencana pasti ada hambatan ya Bu ya, ada tantangan bukan Iya Bu. hambatan, tantangan gitu. Kira-kira Iya. nih, bagaimana Ibu Irma berencana untuk menghadapinya nih kalau ada suatu tantangan gitu? Bagaimana nih? Akan seperti apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya untuk rencana untuk apabila ada tantangan ataupun halangan yang saya hadapi dalam tujuan ini, saya akan lebih mencoba berpikir alternatif solusi yang lain jika tadi belum berjalan gitu Bu atau ada halangan, saya akan melakukan pendekatan lebih fleksibel ya Bu ke anak-anak, terus akan menggunakan secara empati juga dan mencari kreativitas atau model pembelajaran, strategi pembelajaran yang lebih strateginya yang lebih lagi gitu. Selain itu saya juga akan sharing juga ya, selain melihat dari media sosial, saya akan sharing dengan guru-guru yang lain. Luar biasa Bu, terdengar sangat mantap gitu ya. Nah, kira-kira nih, bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Komitmennya akan seperti apa gitu Bu? Komitmen saya ini saya akan benar-benar menjalankan rencana saya yang menyiapkan pembelajaran yang lebih menarik dengan melihat berbagai atau berkolaborasi ataupun dengan sharing. Saya akan terus menjalankan meskipun itu ada halangan ataupun rintangannya. Selain itu, saya juga akan tetap membangun hubungan ya yang baik antara murid dan guru
Selain itu saya juga akan berusaha menjaga hubungan antara murid antar siswa gitu Bu, supaya di dalam pembelajaran itu dapat berkolaborasi secara efektif. Iya, alhamdulillah Ibu. Mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Nah, kira-kira nih untuk membantu menjaga komitmen Ibu, adakah orang yang bisa membantu? Siapa Bu kira-kira? Uh, ada Bu, yang untuk menjaga komitmen saya supaya saya tetap awal dengan rencana awal, saya akan meminta bantuan kepada ibu guru kelas 5 ya Bu, yang bernama Ibu Ismat. Karena saya lihat beliau dalam pembelajarannya itu sangat kreatif gitu Bu. Anak-anak terlihat sangat bersemangat, aktif, antusias dalam pembelajaran. Saya pernah melihat juga ketika beliau mengajar, ketika jam saya kosong, saya melihat pembelajaran di kelas 5. Kebetulan saya lihat itu pas di pelajaran matematika. Nah, anak-anak itu kelihatannya sangat aktif gitu, Bu. Sehingga saya wah, ini anak-anak aktif nih. Gimana ya caranya Bu Ismat nih ini. Nah, mungkin saya akan lebih minta bantuan atau sharing gitu ya Bu untuk membuat komitmen ini dengan Ibu Ismat. Selain itu juga akan mencoba sharing juga dengan yang lain. Tapi untuk menjaga komitmen saya supaya tetap berjalan dengan rencana yang saya lakukan, saya akan meminta bantuan kepada Ibu Ismat. Wah, Bu Ismat itu mungkin sangat luar biasa ya. Jadi penasaran nih saya pengen kenal dengan Bu Ismat. Nah, kira-kira Bu, Iya Bu. tindak lanjut seperti apa nih setelah sesi coaching ini? Tindak lanjutnya mau bagaimana? Mungkin tindak lanjut dari rencana yang saya lakukan seperti menyiapkan modul pembelajaran yang lebih menyenangkan ataupun bervariatif, ataupun juga menyediakan video yang lebih menarik. Saya itu tindak lanjutnya saya akan terus beradaptasi, berinovasi, menjaga semangat anak-anak, semangat murid yang tadinya jangan sampai yang sudah punya semangat menjadi kurang, yang justru yang kurang menjadi semangat. Nah, jadi saya akan tetap menjaga semangat anak-anak ya Bu dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga akan secara berkala memantau nilai-nilai yang dihasilkan oleh anak-anak dalam pembelajaran. Hebat sekali Bu. Saya sampai kagum. Justru dari pembicaraan ini malah saya yang tercerahkan gitu ya. Saya jadi ingin mengikuti Ibu nih, merencanakan apa yang akan Ibu lakukan gitu ya. Nah, Ibu, ya, terima alhamdulillah kasih, Bu. karena waktu kita sedikit ya. Maaf nih. Kira-kira ya, nih, apa yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Yang saya dapatkan dari obrolan ini, yang tadinya saya bingung ya Bu, saya kepikiran juga bagaimana nih anak-anak supaya termotivasi. Jangan sampai anak-anak itu menganggap bahwa pembelajaran matematika itu sulit. Saya merasa punya tercerahkan gitu Bu, punya solusi. Itu mungkin tadi dengan membuat modul ajar yang lebih bervariasi, bervariatif. Ya seperti tadi di dalam pembelajaran menyelipkan atau mengadakan permainan yang menyangkut yang sesuai dengan materi matematika. Selain itu, saya juga akan punya tindak lanjutnya apa yang harus saya lakukan dengan rencana yang telah saya lakukan. Selain itu, saya juga tercerahkan juga apa yang harus saya siapkan dan siapa yang bisa membantu untuk menjaga komitmen saya tersebut. Iya, alhamdulillah kalau Ibu sudah tercerahkan. Mudah-mudahan ya Bu ya,
solusi yang Ibu tadi sampaikan bisa membawa perubahan positif dalam pembelajaran matematika. Amin. Anak-anak menjadi termotivasi dan mindsetnya jadi berubah gitu ya. Yang tadinya ini Iya, Bu. gak enak nih matematika kurang senang, jadi merasa senang gitu ya. Nah, iya, Bu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, terima kasih ya Bu ya sudah Ya, mau Ibu, terima kasih ngobrol-ngobrol juga nih dengan atas saya. ya, terima kasih juga Ibu atas waktunya telah bersedia Ya, mendengarkan sama-sama. curahan pikiran yang lagi saya pikirkan gitu, Bu. Ya, karena waktunya Ya, terbatas, kita tutup dulu mungkin ya. Nah, nanti oh ya mudah-mudahan Ibu, kita terima bisa kasih. berbincang lagi. Maaf nih Bu ya, Amin. saya tutup. Ah, iya ya Bu, Mudah-mudahan kita bisa terima kasih ngobrol Ibu. lagi ya. Bisa ngobrol lagi, saya tunggu Iya Bu, lagi lah WA-nya dari Ibu. Alhamdulillah ya, kalau kita sama-sama sudah tercerahkan, mudah-mudahan pendidikan kita semakin maju gitu ya. Anak-anak semakin amin, amin, termotivasi, anak-anak semakin amin. bersemangat biar negara kita semakin maju dan merdeka Amin. belajar gitu ya Bu ya. Nah, tentunya Mudah-mudahan. seperti itu Ibu. Nah Terima itu. kasih Ibu waktunya. Ya sama-sama Ibu. Eh, Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Hen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Irma. Gimana kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah Bu. Kalau dari segi fisik, alhamdulillah Bu saya baik. Keluarga juga baik, Hmm, anak-anak didik juga baik. Hanya ini Bu, saya dari sisi batin gitu, saya masih kepikiran nih, selalu kepikiran, selalu eh, di pikiran ini apa gimana gitu ya. Jadi sampai mengganjal gitu. Gimana ya? Sampai tidur juga saya kurang nyenyak nih Bu. Sebelumnya saya mohon maaf karena hmm, saya tadi kemarin WA Ibu ingin minta waktunya gitu ya, mau ngobrol. Gak apa-apa ya Bu ya. ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa yang membuat pikiran Ibu eh, kepikiran atau yang membuat mengganjal di hati Ibu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu mau eh, ngobrol sama saya, mau mendengarkan eh, unek-unek saya gitu Bu. Terima kasih atas waktunya. Begini Bu, eh, saya pada tahun ini kan mendapatkan amanah untuk memegang kelas 4 gitu ya, kelas 4A. Nah, selama 2 bulan, Juli, Agustus, ini baru 2 bulan nih ya Bu, baru 2 bulan, Iya, iya. saya kok merasa saat mengajar itu murid-murid kurang antusias dan kurang termotivasi dalam belajar gitu Bu. Jadi anak-anak saat belajar itu sepertinya kurang nyaman gitu. Kenapa ya Bu ya? Hmm, jadi di kelas yang jadi sekarang Ibu mengampu kelas baru ya Bu, kelas 4 ya. Baru sekarang Ibu mengampu Iya di Bu. kelas 4. Dan anak-anak baru 2 bulan aja ini kelihatannya kurang antusias dalam pembelajaran atau tidak termotivasi. Begitu Bu? Betul Bu. Betul begitu Bu. Jadi Ah, kepikiran nih nah, dalam benak saya ini harus iya seperti jadi apa nih? kepikiran ya Bu. Iya. Ya. Iya. Nah, jadi kira-kira nih dari obrolan kita hari ini, percakapan kita hari ini, apa yang mau Ibu dapatkan setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini? Setelah ngobrol mungkin saya ingin mendapatkan solusi terbaik itu Bu ya. Bagaimana atau langkah Hmm. apa yang harus saya lakukan biar anak-anak yang kelas 4 ini
bisa termotivasi dalam belajar gitu. Bisa nyaman dengan pembelajaran yang saya berikan dan materi yang saya berikan itu bisa betul-betul mereka cerna gitu, Bu. Dan ada perubahan juga dari sikap dan perilaku mereka gitu, Bu. Inginnya seperti itu, dapat solusi. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi supaya anak-anak itu lebih aktif, lebih termotivasi, Iya, lebih bersemangat lagi ya Bu. Intinya lebih bersemangat iya, iya, dalam iya. belajar. Nah, nah, sebetulnya saya setelah mendengar alasan Ibu seperti itu, kira-kira apa sih Ibu yang membuat anak-anak tersebut itu kurang termotivasi atau kurang adanya semangat di dalam belajar? Nah, dari pembelajaran mungkin ya, dari saat saya mengajar, saya sering melihat anak-anak itu merasa gimana ya, anak-anak itu saat saya ajarkan, saat saya kasih materi, malah ada yang suka menggambar gitu. Jadi beda topik gitu yang saya bicarakan, yang saya ajarkan itu. Jadi anak-anak kayaknya kurang gimana ya memperhatikan gitu. Malah ada yang menggambar, ada yang mengobrol, ada yang main-main dan itu mungkin karena saya eh, kurang gitu ya dalam mengajarnya. Saya mungkin kurang gimana ya, kurang menarik gitu dalam memberikan pembelajaran karena eh, sebetulnya saya malu sih Bu untuk bicara sama Ibu karena saat saya mengajar saya kurang apa ya, kurang memberikan strategi yang menarik yang anak-anak itu Oh, mungkin bisa termotivasi mungkin. Saya biasanya seringnya mengajar hmm, kepada anak itu dengan tatap muka mungkin ya, belum iya, iya. apa ya, tidak terfokus pada anak gitu, tidak berpihak pada anak mungkin Hmm, seperti itu. Saya masih memberikan pengajarannya secara gimana ya, secara eh, mungkin ya tidak menggunakan media-media yang menarik yang mungkin anak itu jadi anaknya kurang termotivasi gitu, masih ceramah mungkin ya yang saya oh gunakan. iya. Kebanyakannya seperti itu, nyuruh nulis, nyuruh Hmm, mendengarkan, nyuruh baca, mungkin hmm. seperti itu ya Bu, sepertinya. Jadi anak-anaknya kurang termotivasi ya. Oh, oh jadi seperti itu ya Bu. Jadi anak-anak eh, sudah belum tidak termotivasi. Nah, kalau begitu di kelas seberapa Bu sekarang yang Ibu sekarang anak-anak kira-kira di skala berapa? Dari kalau saya perhatikan mungkin anak-anak ada di skala 5 atau 6 ya. Ada sih yang 8, hanya sebagian yang 8 mungkin Bu seperti itu. Hmm, kira-kira nih dari skala yang 5 atau 6 harapan Ibu untuk meningkatkannya ke skala berapa, Bu? Saya ingin meningkatkannya mungkin ke skala 9 ya Bu, karena skala 10 itu kayaknya untuk anak sekarang ini tidak akan bisa tercapai mungkin ya Bu, karena masih banyak tantangan. Oh iya iya iya. Nah, untuk mencapai angka tersebut kira-kira pembelajarannya mau mencapai ke angka tersebut kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang menarik dan menantang ya Bu, seperti pembelajaran berdiferensiasi yang kita pelajari di eh, PGP ini gitu ya Bu. Mungkin anak-anak bisa Hmm. lebih terfokus gitu ya, sesuai dengan bakat dan minat mereka gitu ya Bu. Oh iya iya. Kira-kira pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa ya, Bu? Mungkin yang sesuai dengan kemampuan anak gitu ya, dengan
kebutuhan belajar anak, dimulai dari dilihat dari kesiapannya, dari minatnya, dan profil pelajarnya itu, Bu. Mungkin seperti itu, dan saya juga akan Hmm. menggunakan strategi berdiferensiasi juga dengan penilaiannya juga, Bu. Oh, itu sangat ya betul Bu, luar biasa ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu memang langkah-langkah pembelajaran yang dapat kita lakukan untuk untuk berpihak pada murid. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu langkah apa saja yang akan Ibu siapkan? Mungkin saya akan mulai dari perencanaannya, Bu ya. Saya akan membuat modul Hmm. ajar yang sesuai dengan bakat minat siswa, dengan profil pelajar siswa, dan kebutuhan Hmm. eh, anak gitu ya, dengan minatnya juga. Mungkin seperti itu, Bu. Saya Oh juga iya. akan em, mengidentifikasi kemampuan anak itu dari mungkin asesmen diagnostik kognitif dan non kognitifnya, Ibu, seperti itu. Ya 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 ya. Jadi akan mencari dulu ke kognitif ya Bu, untuk Ya, lebih kebutuhan murid ya. Nah, betul, Bu. kira-kira rencana rencana untuk membuat modul ajar yang berpihakan kepada murid itu yang disesuaikan dengan kebutuhan murid, rencananya kapan akan Ibu laksanakan? Mungkin secepatnya ya, Bu, biar anak-anak secepatnya juga termotivasi dalam belajar dan bisa betul-betul memahami pembelajaran yang ada di kurikulum itu, Bu. Mungkin seperti itu. Oh iya ya. Nah, untuk mengukur rencana keberhasilan Ibu, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengukur keberhasilannya? Mungkin untuk mengukur keberhasilan saya akan melihat dari sikap siswa gitu ya. Apakah sikapnya Mhm. sudah terlihat termotivasi, apakah sudah baik atau kurang. Nah, selain itu saya juga akan Mhm. melihat juga dari kemampuan siswa gitu ya, dari kognitifnya Mhm. gitu. Apakah mereka nilai-nilainya sudah baik atau seperti apa. Selain itu juga keterampilannya juga saya akan lihat apakah sudah eh, berkembang atau belum itu, Bu. Oh iya, seperti itu ya, Bu. Nah, tentunya ya, Bu, yang namanya rencana itu ada tidak sesuai dengan rencana, kadang mah ya, Bu, ada tidak berjalan dengan sesuai dengan rencana. Nah, ada Betul. selalu ada masalah atau tantangan. Nah, kira-kira bagaimana nih Bu cara Ibu untuk menghadapi tantangan tersebut? Mungkin saya akan mencari alternatif lain, Bu. Saya akan mencari Hmm. langkah yang lain serta Hmm. sharing dengan teman Hmm. sejawat, dengan kepala sekolah, dan mencari ilmunya gitu. Bagaimana biar anak itu Hmm. betul-betul bisa termotivasi dalam belajar. Mungkin seperti itu, Bu. Hmm. Ya, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu yang akan Ibu lakukan? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu. Sehingga murid bisa lebih termotivasi dalam belajar, dan saya juga akan mencari sumber-sumber yang relevan dan menarik serta menantang gitu biar anak-anak itu betul-betul fokus dalam belajar. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Nah, untuk supaya tetap fokus atau menjalankan rencana, kira-kira untuk menjaga komitmen Ibu, Ibu apakah perlu bantuan dari orang lain atau perlu ada yang membantu Ibu gitu? Kira-kira siapa ya Bu yang dapat membantu komitmen tersebut? Tentu saja, Bu, saya membutuhkan bantuan dari orang lain. Mungkin untuk di sekolah, Hmm. saya akan meminta bantuan rekan saya yang bernama Bu Epa. Nah, saya akan sharing ilmu Hmm. dengan Bu Epa, karena Bu Epa ini saat Hmm. mengajar nih beliau sama-sama mengemban tugas untuk mengajar kelas 4. Nah, setiap saya perhatikan Hmm. gitu ya, saat beliau mengajar itu, wah, sangat menarik. Anak-anak sepertinya antusias sekali dalam belajar dan termotivasi itu, Bu. Saya akan sharing dengan beliau untuk mendapatkan masukan di dalam
pembelajaran yang saya akan sampaikan kepada anak-anak biar anak-anak lebih termotivasi itu, Bu. Oh, iya iya iya. Nah, kira-kira nih untuk di akhir pembicaraan kita, obrolan kita, apa nih yang dapat Ibu dapatkan gitu? Alhamdulillah Bu, setelah saya ngobrol sama Ibu, saya sudah tercerahkan nih. Alhamdulillah dapat solusi, Hmm. ternyata yang saya pikirkan itu, ini kayaknya sulit nih saya lakukan gitu. Hmm. Tapi setelah ngobrol sama Ibu, ada sedikit, ya mungkin bukan sedikit ya, banyak sekali pencerahan. Mungkin saya dalam mengajar itu tadi kurang ya Bu ya, hanya masih bersifatnya dari saya gitu ya, memberikan ilmu, bukan anak yang mencari gitu. Student center, tidak Hmm. student center, saya masih teacher center. Nah, nanti saya ke depannya Hmm. saya akan mengubah pembelajaran saya dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan saya juga akan mencari sumber-sumber yang relevan, yang baik, yang bisa membuat anak-anak itu termotivasi dan tertantang gitu. Dan saya juga akan sharing dengan teman sejawat, dengan guru-guru yang Hmm. lain, biar saya juga mendapatkan ide-ide kreatif gitu ya, ide-ide yang baik yang bisa membuat anak didik saya semakin berkembang gitu, Bu. Oh iya, mudah-mudahan semua rencana Ibu, rencana kita itu berjalan sesuai dengan harapan ya Bu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu terima kasih sekali Iya, sudah bisa ngobrol-ngobrol dengan saya, sudah bisa iya, meluangkan sama-sama waktunya. Ibu. Alhamdulillah saya sedikit Sama-sama plong, Ibu. bukan sedikit, mudah-mudahan banyak, insya Allah saya udah plong Bu, bukan sedikit. Alhamdulillah saya Iya, sudah iya. plong, saya sudah mendapatkan solusi dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kita sambung ya Bu Iya untuk Ibu. percakapan hari ini. Mungkin kita dicukupkan sekian dulu. Iya Ibu, terima kasih. Semoga kita dapat menjalankan rencana apa yang kita jalankan. Semangat untuk Amin ya kita Allah ya Rabbal semua. alamin. Ya, Ya, semangat Ibu. ya selamat sore Terima Ibu. kasih. Wassalamualaikum Semangat. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam kembali ya warahmatullahi wabarakatuh. yuk.